Gimana Dims? Aman? Bentar, aku Kamera aman? mencari fakta dulu. Ini minggu Oh iya ini benar. nggak menemukan fakta-fakta aneh kok. Tuh Tahu ada apa? berita. Faktanya lurus banget. Kita di episode kali ini membahasnya memang nggak terlalu banyak, tapi kalau bisa itu mendalam gitu. Sedalam lautan gitu kan. Kolamnya udah diisi sih. Kemarin Kolamnya itu udah ada yang apa dari Sky Sport itu kan. Jadi Ya, nanti gue mau ada pembahasan yang lumayan mendalam lah dalam hal F1 gitu. Tapi ya, oke, kita langsung mulai aja teman-teman. Dari tadi udah gue rekam juga by the way, dan ya kita akan langsung mulai. Kita akan mulai aja ya episode Breaking Point keempat ya. Tidak terasa sudah masuk episode keempat ya. Dengan masih Dims yang rambut basah habis cuci muka habis bangun tidur, dan Regi yang belum tidur ya, ngantuk ya, dengan Naufal dengan mukanya yang super besar gitu kan. Jadi udah kayak paket KFC ya kan, super besar gitu kan. Jadi KFC kalau mau sponsor. Oke. Boleh. Of course the one and only Mike Denaldi yang selalu fresh di sini ya, dengan kamera yang super cantik ini ya kan. Yang lain masih 3GP ya kan. Di carry kamera. Oke, jadi Oke, lanjut. Apa? Mau balas apa lo? Enggak jadi. Bangun ya. Baru bangun Anda jangan macam-macam Anda ya. Oke, jadi ya guys, inilah episode keempat. Kali ini kita akan membahas kupas tuntas apapun yang terjadi di dunia Formula 1 yang kebetulan lagi lumayan rame, yaitu kita langsung aja ada Audi dan juga Porsche yang akan masuk fix, dan juga udah masuk ya, udah fix ya, masuk. Katanya fix masuk. Dan juga nanti kita akan bahas mengenai Miami ya. Di terakhir sekalian tebak-tebakan. Tapi sebelumnya kita bahas Porsche dan Audi dulu ya. Mungkin di sini juga udah pada menggali berita gitu kan. Jadi mungkin silakan yang punya berita apa nih yang tentang Audi dan Porsche nih. Monggo. Novel nih. Apa nih? Enggak, kalau aku kayaknya udah pada tahu semua sih, karena yang dikait-kaitin itu ya dari Porsche itu kait-kaitinnya sama Red Bull, mau ambil 50% sahamnya Red Bull. Okay. Red Bull F1 itu. 50% tuh lumayan loh. Kalau dalam bisnis tuh biasanya kan orang ambil tuh hanya 49%, 51 masih punya saham yang pemegang perusahaannya gitu. Tapi kalau dia mau ngambil 50 tuh serious deal, itu pasti gede banget lah pokoknya. Bener-bener invest lah ya berarti si Porsche tuh ke apa sih namanya, ke Red Bull katanya ya. Nah, yang barusan sih masih kayaknya masih belum fix sih, terakhir aku baca sama Audi. Audi ini katanya mau ambil antara Sauber McLaren, tapi kayaknya McLaren gak mungkin gak sih? Enggak ya. Aston Martin gimana Aston Martin? Wah, tapi latestnya itu gue denger Porsche itu kemungkinan turun bakal jadi tim kayak tadi Nopal bilang tuh ngakuisisi tim lain. Tapi kalau Audi itu sih gue tadi siang baru baca tuh katanya Audi itu bakal masuk, kemungkinan besar itu ada kemungkinan juga full pabrikan. S konstruktor. Jadi tim ke-11 nih. Tuh ya, full pabrikan. Tapi itu masih kemungkinan kayak 50-50 gitu. Tapi ada kemungkinan buat pabrikan. Dims, Audi pernah di F1 gak sih? Itu zaman sebelum namanya F1, tapi masih namanya Grand Prix dulu. Namanya Auto Union dulu kan Audi kan. Audi itu Auto Union. Ini kan kamus berjalan nih, kita langsung tanya nih ke Dims malam. Kalau Porsche pernah di F1 ya, bahkan sampai 50 pertengahan juga dia masih menang gitu, tapi emang nggak nemu aja gitu, jadi pertengahan. Gua kalau sekilas sih ngelihat desain bertebaran, kayaknya Regi tahu deh desain Porsche yang kadang-kadang ada di My Team dengan Reg. Kalau mungkin kalian pendengar nih yang main F1 game pasti tahu desainnya Porsche tuh udah bertebaran, bahkan nggak hanya di game tapi di sosial media, yang mana liverynya tuh warnanya putih merah hitam ya. Sekilas mungkin mirip Haas, tapi bagus sih, bagus. Ini gua pribadi sih suka banget ya desainnya Porsche gitu. Jadi menarik. Apalagi kalau misalnya tapi gua nggak tahu nih, kalau tadi kata Nopal kan masuknya ke Red Bull gitu ya, beli sahamnya Red Bull nih. Nah, itu juga sangat disayangkan kalau misalnya harus join force gitu.
Gua kepinginnya sih tim 11 dan tim 12 gitu. Gua udah Tambahan Andretti tuh. Gua Itu sama, gue juga ngarepnya gitu. Tapi kalau lu juga ini Regi nih. Lu ngarapnya juga tim 11 12 Reg. Kira-kira kalau misalnya ada 24 mobil di grid itu menurut lu kayak gimana? Lu kan juga pernah lah merasakan nyetir gitu kan. Walaupun kita hanya di game ya. Ini pasti harusnya sih kalau harapan gue jelas akan jadi benar-benar real gitu kan, karena ya F1 kalau 20 rasanya kayak kurang greget gitu ya, nambah slot driver, apalagi driver yang lain juga berbondong-bondong pengen masuk F1 ya. Kayak kita udah tahu di Formula E ada Nick De Vries yang gagal untuk masuk Formula One, tapi ya beruntungnya dia bisa dapat title juga sih di Formula listrik ya. Tapi ya itu tadi sih, harusnya ini menjadi kesempatan yang berharga sih kalaupun jadi 11 atau 12 tim gitu kan. Jadi pembalap yang lain juga bisa masuk F1 juga ya. Betul. Contohnya itu kayak itu tadi. Gue setuju banget sih. Karena banyak sekali driver yang bertalenta itu nggak kebagian tempat duduk lah gitu. Kalau cuma ada 20 seat gitu kan. Jadi kayaknya bakalan enak kalau misalnya seatnya ada 24 gitu. Bakalan ada 4 pembalap baru kan. Jadi masuk akal sih. Apalagi kayak pembalap-pembalap seperti Fernando Alonso yang sudah tua kepengen balik lagi. Ngapain Anda ngapain? Ya kan? Loh, masih berkualitas. Ya. Untung kenceng loh. Untung kenceng. Kenceng asli bener. Kalau dia tahun kemarin balik terus melempem, gue yakin nggak lanjut itu. Udah ya, setahun doang. Nggak jadi gitu. Ya jadi aduh, tapi tetap aja ya, menurut gue dia tuh udah ada di masa kejayaan yang ngapain gitu kan, susah kan untuk dia bisa kembali untuk, maksudnya lu masuk F1 tujuannya kalau cuma having fun gitu kayak ya gue suka aja ya balap gitu, itu sayang banget gitu. Maksudnya mending lu kasih kesempatan buat anak muda yang lain atau lu jadi mentor atau gimana gitu, daripada lu balap tapi tujuan lu bukan world champion gitu. Karena untuk Fernando Alonso untuk bisa menjadi world champion kembali, musuhnya sekarang udah ada Max, udah ada Leclerc. Susah kalau menurut gue. Asal mobilnya bagus bisa. Asal mobilnya bagus. Percaya sama Alpine ya, karena F1 ini sekarang ya 8 ya kalau bisa dibilang 80% udah mobilnya. Udah kelihatan. Tapi ya, benar. Dari dulu sih. Tapi benar sih. Tapi apa yang terjadi karena George Russell dan Lewis Hamilton dengan mobil sama serempet lah gitu serempet lagi, aduh. Udah usah dibahas dulu. Midfield jangan dibahas dulu midfield. Midfield ya. Bahas yang atas. Oke. Kita coba bahas ini deh ya. Kita bahas kalau misalnya tadi Porsche akan join forces dengan Porsche ya, dengan Red Bull dengan Red Bull itu menurut kalian nih, apakah pertama kalinya itu tahun berapa sih akan terjadi, 2025 ya? Atau 26. Oh 26 masih 26. 2026 itu era baru lagi atau enggak ya? Iya, mesin regulasi mesin baru. Lebih ke mesin. Regulasi mesin. Okay. Kayak 2014. Kayak 2014. Oke, jadi kalau misalnya masuk ke Red Bull, berarti ini pertama kalinya nanti Red Bull akan ganti desain nih? Atau menurut kalian apa cuma nama Porsche aja yang ada di belakangnya gitu? Desain apanya nih? Desain untuk mobil atau sasis semuanya? Warnanya. Warna. Dari dulu kan Red Bull selalu warnanya gitu-gitu aja gitu kan. Nah, apakah dengan masuknya Porsche nanti akan menginfluence itu, karena Porsche kan cenderung warnanya kan merah, putih yang kalau kalian lihat desain-desain yang udah pasti keluar. Sih. Gitu. Nah, kalau Red Bull, kalau kemarin kayak Aston Martin nih. Aston Martin masuk ke Red Bull membawa warna hijau, tapi nggak ada hijau sama sekali di Red Bull kemarin waktu ada Aston Martin. Cuma logo Aston Martin aja. Malah jadi gelap ya. Nah, kan? Nah, apakah Porsche nanti, karena kan Porsche bilang tadi, Nopal bilang mau beli sahamnya 50% gitu. Beda sama Aston Martin mungkin yang hanya menaruh berapa gitu kan waktu itu. Jadi gimana menurut kalian, apakah desainnya akan ganti nih for the first time ever nih Red Bull nih? Yang kedua kali. Yang kedua kali ya. Iya.
Gak yakin sih ganti gua. sih. Gue sih enggak sih Gua kayak sih enggak kayaknya. yakin gua. Warna sih lebih dark. Masa Gantilah. enggak sih? 50% saham loh. Enggak, maksudnya Gantilah. itu kan 50% belum pasti kan gitu. Dan gue yakin mereka nggak segampang itu ngasih 50% ke Porsche gitu. Dan kalaupun ganti paling Red Bull dengan aksen-aksen kayak lu tau gak sih apa mobil LMP1 LMP1 Kayak pikiran gue tuh Di gantinya mix tuh gitu. kayak biru dikasih kayak mungkin garis putih atau apa sih namanya kayak Sama kayak dicampur BWT sama dong, sama putih. kayak BWT dong. Iya maybe gitu. Cuma Maksudnya BWT di Aston apa? Martin kan cuma pink slice gitu doang kan. Ya kalau enggak kayak apa sih namanya BWT di Alpine gitu kan. Jadi setengahnya ada setengah warna Alpine, setengahnya warna pink. Nah, kalau ya kan Kayak kalau gua rasa Red Bull di gak mungkin menodai warnanya kayak gitu deh. enggak maksudnya kalau Enggak. dulu aja tuh Tapi untungnya kayaknya nih birunya Porsche itu dicampur merah gitu kan. untungnya Porsche itu warnanya putih sih. Kalau misalnya Red Bull cuma ada putih gitu doang, gua rasa tetap masih cakep-cakep Iya, aja sih. masih cakep Yes. sebenarnya. Beda dengan pink gitu. Tiba-tiba Red Bull sama BWT gitu. Itu kan, Waduh. wah, Gak itu bakalan parah masuk. banget sih itu. Untungnya enggak gitu. Bantengnya cuco. Bantengnya pink. Ya. Bantengnya Nah, itu pink gitu. dia. Daripada merah pink gitu kan. Jadi gua rasa ya menarik gua. Ya kalau jadi tim maksudnya tim independen gitu gue lebih setuju. Tapi kalau misalnya join Red Bull juga menarik karena akhirnya gue bisa lihat Red Bull dengan model yang berbeda. Hopefully gitu ya, hopefully berbeda. Masa nggak mau ganti desain, gila parah sih. Walaupun memang desainnya tuh bagus, tapi orang ngelihat itu bertahun-tahun itu kayak muak gitu. Yes. Emang ya pokoknya janganlah harus ganti desain. Hopefully ini hanya Iyalah. ini Tolong. ya. Hanya Nah, iya, kepentingan kita aja. Gitu. Zona nyaman. Kalau argumennya livery legendaris ya. Livery legendaris juga McLaren merah putih Marlboro enggak selama itu kan. Terus McLaren yang silver udah ganti. yang silver kan dulu kan silver hitam kan zamannya Mika kan. Ya. Terus Iya betul. pindah ke silver merah waktu ada Vodafone. Vodafone gitu kan. Ya. Ini Iya. Red Bull mau berapa tahun nih? Udah hampir berapa? Kayaknya udah 8 tahunan kayaknya ya dari Dari tahun 2016 mereka pertama Sampai pertama berapa kali oh ganti. 2016. Dari biru ke hitam kan. Ya yang bener-bener Biru ke dongker lah gelap sekarang. ya, Iya, 2016. Biru gelap, biru dongker lah. Ya. Yes. Jadi 8 tahun, mungkin 10 digenepin 10 tahun kali. Maybe. Niat Jadi, itu. atau mungkin ya. Tapi walaupun Red Bull sempat kayak liverynya kayak ganti-ganti di special occasion aja sih, kayak kemarin putih pas Honda gitu. Betul. Kan. Tapi ya, gue kangen Red Bull yang dulu tuh sering banget yang Star Wars gitu-gitu kan. Ya, Oh iya. Red Bull dulu sempat gitu kan. Jadi ya tapi please ganti livery, tolong. Gue yakin Nah, Red itu Bull lu punya waktu 10 tahun buat research another good livery gitu. Jadi Waduh, ya mungkin selama itu ya mungkin- research livery baru. mungkin Red Bull menunggu kayak gini mungkin gitu. Ada Porsche yang masuk mungkin kayak oke, kita bisa kolaborasi livery nih gitu. Mungkin gitu ya. Tapi masih 2026 guys. Jadi masih berapa tahun Sabar. lagi? nih? Sam. Masih tahun 4 lagi. tahun lagi tahun. anjay. Itu susah sekali, Aduh. lama banget. Ngapet Lama gitu. banget guys. Jadi ya Porsche ya. Jadi mungkin selain livery juga kita bisa bahas mengenai mesinnya nih. Kan kita tahu RBPT itu kan Honda lah istilahnya kan. Cuma dinamai Red Bull Powertrain aja gitu. Basically kan itu sebenarnya Honda gitu. Jadi by the way game F1 mesin suara Hondanya bagus banget. Iya. Sesuai Yes. trainernya gitu. Nanti kita bahas game F1 dikit lah ya. Mengingat kita kan inilah jadi gamer Colek-colek. F1 semua. Jadi ya itu sih. Jadi mesin Porsche juga akan menarik karena kalian tahu sendiri kalau dari GT3 gitu-gitu ya, atau mesin kalau kalian main Assetto Corsa mungkin gitu, suara-suara mobil Porsche atau mungkin kalian denger di YouTube atau di apapun, itu suara Porsche tuh melengking loh, kayak mesinnya tuh suaranya cenderung tinggi gitu. Kayak Renault. Suaranya. Nah, jadi menarik nih kalau misalnya mesinnya juga nanti Asli. akan mesin Porsche itu gua rasa bakalan seru sih. Bakalan bagus. Gitu. Jadi dan ya possible nggak menurut kalian Porsche akan membawa mesin sendiri atau tetap pakai Honda gitu?
aneh juga sih kalau tetap pakai Honda. Kalau pakai Honda berarti jatuhnya kayak Aston Martin dong, kayak naro jadi title sponsor doang gitu. Red Bull Nah, Porsche itu. atau mesin Honda. Ya, Ya, jadi kalau Honda balik ya sekarang kan udah RBPT, Oh udah bukan iya. Honda. makanya Iya, soalnya udah bukan soalnya kan Honda. tahun 2026 itu kan ganti mesin kan. Jadi Itu. kalau saat yang tepat banget untuk Porsche bisa masuk gitu, bisa join untuk memberikan powertrainnya gitu. Jadi juga akan cukup menarik karena pertama kalinya ada powertrain baru nih. Maksudnya setelah sekian lama gitu ya. Setelah sekian lama kan Mercedes, Ferrari sama Honda. Basically di sekarang dari itu cuma ada 3 power. Oh sama Renault 4. Renault. Ya, Renault. Renault gak dianggap. Ya, sorry. Lupa ya. Mohon maaf Renault Wah. fans ya. Satu tim doang. Satu-satunya gitu ya soalnya. Kalau Iya. Honda masih ada 2 karena masih ada Alfa Tauri sama ya walaupun tuh tim yang sama gitu. Jadi menarik kalau misalnya ada satu tambahan. Tapi Porsche masuk pun Honda hengkang gitu ya. Jadi tetap ada 4 lagi ujung-ujungnya. Kecuali Honda- Audi nih. oke. Audi gimana nih? Audi akan pakai mesin apa menurut kalian? Apakah dia akan membeli mesin Mercedes gitu? Beli sih. Beli sih. Dims Semoga- nih, analisa semoga- Dims nih sebagai yang sering menganalisa nih. Semoga aja bikin ya, karena kan yang paling rewel banget soal regulasi mesin kan mereka berdua tuh Audi sama Porsche dari Iya sih awal-awal. benar. Kayak kalian mau masuk F1 tuh, enggak regulasi begini. Nih, dikukuskan regulasinya lu mau masuk nggak di 2026? Kayak yang paling rewel soal mesin kan mereka gitu. Jadi semoga aja bikin sendiri sih. Dan kita belum Oke. tahu regulasi mesinnya kayak apa nanti 2026 karena udah ada bocoran yang belum yang bener belum sih? Kayaknya bocoran yang bener belum ada deh. Belum. Belum. Kayaknya bakalan di announce tuh dua tahun ya, kayak paling dekat-dekat tuh paling 3 tahun lah. Soalnya kan kayak regulasi kemarin tuh regulasi yang buat tahun ini kan dikasih tahu di tahun 2019 buat 11 dipakai ya. 2021 gitu kan. Nah, Nah, ini itu. itu kan berarti berapa? 19, 20, 21 ya, 3 tahunan lah. Ini kayaknya paling ya baru dikasih tahu Tahun depan lah. mungkin kayak tahun depan atau 2 tahun lagi, guys. Masih Jadi- masih panjang. Masih panjang ya. Masih harus Masih sabar. panjang. Menarik sih, menarik. Menarik banget karena ya tapi prediksi gue nih untuk mesin di tahun 2026 kayaknya akan lebih banyak di elektrik deh. Atau Ya, of course. bakal banyak di elektrik deh. Oh, iya. Sustainability ya. Sustainability gitu kan. Sama apa sih namanya, kayaknya bakalan ngadopsi dari Formula E juga gak sih? Iya, betul. Soalnya kan betul. Formula E apa sih namanya, yang Gen 3 ya, mobil barunya ini mepet-mepet ke Formula E dikit nih. Mobil By the way, gue suka banget loh generasi itu barunya gitu desain kan. Gen 3 itu sumpah. Banyak Terus yang sama, suka, gue suka banget. Sama dia itu nggak pakai rear brake dan apa sih namanya, electricity-nya di-upgrade gimana gitu. Aku nggak terlalu paham ya. Cuma intinya Tapi powernya konfigurasinya lebih banyak loh. berbeda. Yang Gen 3 itu. Powernya lebih Ya itu besar. dia. Bisa kalau diaplikasiin ke F1 kok yang notabene F1 masih pakai bensin ya, itu wah kayaknya sih bakalan Tapi lebih powerful sih. Tapi nggak mungkin diaplikasikan ke F1 juga. Nanti F1 jadi Formula E hitungannya kalau begitu. Yang maksudnya kan ada teknologi yang bisa diaplikasikan. Hybridnya, Bahkan Hybridnya buat hybrid. Hitungannya sekarang tuh udah hybrid kan, udah pakai IRS kan. IRS kan elektronik kan. Jadi hitungannya Iya. sih udah pakai battery gitu kan. Kan battery charge gitu kan biasa orang-orang kan. Jadi Formula E kan basically IRS doang gitu mungkin istilahnya lah. IRS Gigi 1 gigi 2. ya IRS doang gitu kan. Jadi kalau menurut gua sekarang F1 udah elektrik, udah hybrid maksudnya, udah hybrid gitu. Yes. Jadi mungkin ini gua nggak tahu nih regulasi yang kayak gimana lagi yang bisa, mungkin prediksi gua yang pasti akan lebih banyak ke segi elektriknya gitu. Mungkin bensinnya mungkin akan lebih sedikit mungkin atau something like that lah. Jadi tapi ya ini cuma asumsi aja ya, gue nggak tahu akan kayak gimana karena 2026 mungkin mobil listrik udah bakalan banyak banget di jalanan gue rasa. Ya of course. Jadi sekarang aja udah lumayan ya, maksudnya di Indonesia udah lumayan banyak apalagi luar negeri gitu kan. Jadi ya akan arahnya pasti akan ke sana sih. Jadi Formula E mungkin Formula E itu balapan yang mepet-mepet tapi dengan elektrik. Tapi kalau Formula One balapan yang tidak mepet-mepet di track biasa tapi ada dengan elektrik juga gitu. Mungkin gitu kali ya. Kasarannya akan seperti itu mungkin. Karena kan Formula E itu kan Kayak mobilnya
didesain untuk bisa tenggor-tenggoran gitu guys. Ya, tapi kayaknya F1 tuh nggak bakalan kayak gitu sih. Kayak F1 tuh pasti bakalan tetap pakai bensin gitu lah. Ada Ya. DNA. Iya, Jadi iya. yang di apa sih namanya, yang di utak-atik itu adalah bagian combustion, di mana semakin sedikit semakin sedikit bensin tapi semakin efisien gitu loh pemakaiannya gitu kan. Mungkin Jadi nanti kayak bensinnya akan diganti minyak tanah. Iya. guys. Iya. Iya kan, Woi. maybe gitu kan. Jadi kayak apa sih namanya 100 kilo bensin tahun ini sama 100 kilo bensin ya mungkin 5 atau 6 tahun lagi itu resistance-nya beda. Mungkin resisten Betul. buat sekarang 100 kilo buat 70 lap. Tapi mungkin 6 tahun ke depan udah 2 kalinya gitu kan. Soalnya Iya, iya. efisiensi Betul. bensin F1 itu salah satu yang paling baik sih, kayak leadingnya gitu di dunia. Dan Betul. buat yang ngarep V10 balik enggak, jangan deh. Soalnya makin Enggak. makin future tuh Iya sih. Ya Gua- nggak bisa soalnya Yes. Iya, V10 benar. V10 makan bensin banyak gitu kan. sama polusinya banyak banget V10 kan. Polusinya juga. Ya jadi nggak Walaupun mungkin. suaranya oke, tapi Christian Horner yang pengen. Christian Horner tuh yang dia tuh bilang gak apa-apa deh kayak V4 atau V6 asal kasih RPM tinggi karena fans ya bener banget. tuh lengkingan mesin yang kayak dulu lagi gitu. Kayak Horner Soalnya kan kalau nggak salah tahun ini udah dinaikin dikit kan RPM-nya kan. RPM udah naikin terus tapi kayak feelingnya tuh masih kurang gitu. Kalau dulu kalau nggak salah sampai 20.000 kan FPS. tapi kalian- FPS apa sih RPM? RPM. Tapi FPS. FPS. Tapi kalian bayangin Bagus. kalau nonton sekarang tuh lebih enak gak sih kalau misalnya suara nggak terlalu melengking. Dulu kan orang Ya, kalau of nonton course. F1 tuh harus pakai kayak headphones yang penutup Iya. telinga gitu kan. Sekarang kalau kita lihat di TV kan orang-orangnya udah jarang yang pakai kayak gitu. Jadi kalau menurut gua sebenarnya ada bagusnya juga gitu. Nah, Nggak iya. rusak telinga loh sebetulnya. Walaupun Ya nggak polisi tinggi. masalahnya kita tadi. dengar suara lengkingan itu di TV gitu, mungkin nggak masih bisa volume masih kita kecilin. Nah kalau kita nontonnya live gitu, gila itu parah banget suaranya. Why? Asli. Mau Jangan. makan di mana? Jadi kalau menurut gua suaranya nggak usah terlalu inilah. Apalagi kalau nanti semakin banyak elektrik pasti ya takutnya emang suaranya nggak terlalu nggak terlalu garang ya, kayak jadinya kayak Formula E gitu, kayak air mendidih gitu. Jadi Vacuum cleaner ya. iya. Gila sih itu Formula E Jakarta by the way nanti soon ya, nggak sabar juga. Dan ya kalian Yes. harus ke Jakarta lah ini ini yang lain-lain. Wih. Oke. Jadi sekilas lah itu ya tentang pergunjang-ganjingan Red Bull, Porsche dan juga Audi lah ya yang akan Audi. masuk ke F1 yang mana masih lama banget sebetulnya, tapi ya nggak apa-apa, patut kita kawal lah ya ke depannya gimana untuk masalah itu. Dan ya mungkin sebelum kita masuk ke Miami, ngomong-ngomong Miami juga kemarin F1 game udah nampilin tuh wrestling ngapain di belakang tuh. Wangi. Tuh, Miami ya kan udah di game F1-nya juga udah nampilin dan menurut gua tuh bagus banget. Ya gua nggak bias ya karena tapi tetap menurut gua bagus gitu. Presentasi tracknya gitu kan. Maksudnya mereka waktu F1 2021 inget nggak? Pas ada track baru mereka tuh ngeluarin tracknya itu masih beberapa bulan gitu setelah gamenya rilis. Tapi ini mereka langsung meng-highlight Miami-nya gitu. Jadi itu bagus sih dan Ya bagus of banget. course lah, pasti Asli. kejar tayang. Pasti kejar tayang gitu ya. Cuma Asli, berharap satu. Gue cuma berharap satu. Track yang lain juga di remake gitu. Kayak Spa. Iya, benar. Oh iya. Spa soalnya Australia. Spa tahun ini baru soalnya. Iya, beda Iya, kan. iya, Spa juga. Run-off-nya bisa dilurusin. Heeh. Jadi Iya. wah gila sih. Gua gak sabar sih. Dan around the corner habis Formula E ya kan. Formula E nonton kita 4 Juni. Terus 1 Julinya kita langsung nonton bisa main F1 gitu. Jadi menarik sih. Hmm. Pre-order Wow. guys. Jangan lupa pre-order. Nabung. Kita- lumayan. Kita nunggu diskon. Iya. Kita tahun depan. Tapi suaranya bagus ya di gamenya ya. Suara mesinnya. Over ya. ya. Honda, Mercy-nya. Par. Setirnya Ah. masih yang itu ya, masih setir OEM ya, yang setir karir mode itu ya.
Ya. Oh Iya, iya. kayaknya gitu. Ini Gue masih nggak terlalu biasa. Kelihatannya perhatian demikian. sih. Gue yang kaget cuma ada McLaren aja di terakhir tuh. Nah, 70 SC bener yang ngedrift di terakhir. Berarti fiturnya bener coy. Nggak tahu Asli. 720, nggak tahu 6 yang 62 atau berapa tuh yang sebelumnya tuh. Jadi Fit- menarik fiturnya sih, bener. menarik sih. Ada sports car katanya kan nanti yang Iya, bisa makanya. pakai. Fiturnya menarik. Mungkin sih. McLaren doang dong ya. Ferrari Nggak. itu Nggak ada. mungkin Harusnya sih Mercedes. enggak. Ya kali Ya, ya. Kali. Tapi dulu itu kalian ingat gak sih dulu tuh di F1 karir kayak My Team atau karir gitu ada special event kan, invitational gitu. Kalau kita datang biasanya kita kayak disuruh nyetir Ya. mobil-mobil Iya, ingat. yang lawas-lawas gitu, mobil-mobil Iya, klasik-klasik ingat, gitu. ingat. F1 20 tuh. F1 2020 terakhir ada gitu. Yes. Nah mungkin itu kayak gitu guys. Mungkin ya. Hmm. Buat Bentuknya karirnya kayak gitu. maybe. Bisa. Bisa mereka- jadi kayak gitu sih. Dan Menarik mereka sih. bilang kita bisa main online sama mabar teman-teman pakai mobil sports car ya kan? Oh, kalau iya sih gokil. Gue baca sih Oke. gitu ya. Itu gokil, itu Tapi gokil, auto itu rubah. gokil. Tapi itu gak tau bener apa enggak, gue baca sih gitu ya. Tapi itu kan masih trailer doang. Kalau memang bisa, bayangin kita mabar pakai McLaren, pakai Ferrari macem-macem, nambah konten kalian nih. Iya. Fitur-fiturnya pasti. banyak, fiturnya banyak. Juga. Yes. Ya kita konten kreator F1 tersenyum lebar guys. Ya. Yes. Banyak konten yang bisa kita hasilkan ya. Semoga itu bisa multiplayer sih balap mobil-mobil biasanya. Harusnya bisa lah ya. Kemarin Nah iya. Nah itu sih. Harapannya gitu. Harusnya bisa. Waduh. klasik car kan Ada. gitu kan, klasik car kan. Betul. Gak sabar sih. Oke, Ntar. balik kita ke F1 Real Life ya. Kita bahas Miami yang mana akan besok subuh jam 3 pagi. Wah, Aduh, hari Senin, aduh. Asli ya. begadang terus. Mana langsung Senin masih libur sih aman. Kegiatan ya. Si libur, Libur Senin. cuma saya mau, aduh. Saya tidak libur, Pak. Saya tidak Mau libur. apa? Anda mau apa? Oh, Nah, iya. Libur. Semangat lagi. Ya, Jadi mungkin Perawat masih ya. apa lu perawat ya? Nonton di Merawat puskesmas ya Regi ya Rek. orang. Yo, Iya. Iya nih, sama keluarga sekarang sama keluarga di puskesmas bareng Sama- keluarga Kak. keluarga gitu ya, ke Oh, masyarakat. warga. Ke Oh, warga. Oh, warga. Warga Yoi. Garut guys ya. Yes. Miami ini banyak sekali hal-hal yang lumayan menarik sih. Jadi kayak misalnya ada beberapa apa sih namanya pergunjang-ganjingan di sana karena pertama tiketnya mahal. Pasti. Lalu Betul. Pasti. Katanya ya. itu yang bilang orang sana loh, orang Amerika loh. Iya, benar. Orang Jadi- Amerika bilang mahal ya. Orang sananya Gile. tuh bilang gitu. Yes, soalnya Iya. katanya 2000 USD itu katanya buat cuma berdiri doang atau gimana gitu. Iya, benar. Iya, 2000. 2000. Kalau mau masuk pedek tuh 6.000 kalau nggak salah 2 kalinya. Terus ada yang 10.000 Anjay. lagi. Anjir. Gila. Jadi Wah. gila sih. Itu Miami nyari duit banget sih. Gila sih. Fake water tapi. Oh, Horor juga sih di balik itu ya. Ada Miami. Yoi. masalah udah ada fake water di tengah-tengah gitu kan. Aduh, 8 opak Sering. silakan. 8 opak sering silakan. habis itu sering Asli. habis sumpah. Mana Aduh, palsu ya. ini besok ya. Kalau aku bangun jam 2:30 terus nonton ya. Kalau di live-in kalian denger pasti setiap 5 menit ini aduh kolamnya aku roasting pasti. Coba ini kalau kalian lihat ya itu di medsos tuh udah banyak banget loh kayak apa sih namanya meme-nya terus sama dari Sky Sports lucu gitu kan. asli. Di atas kolamnya itu di tiduran coy astaga. Asli, Masih aduh. nggak paham lagi sama gimmicknya orang Amerika ya. Ya kita tunggu aja nih Vegas bakalan gimana soalnya Vegas kan Aduh. bakalan lebih banyak gimmick lagi sih fix banget itu. Ya, Curiga aja gitu. Ya, Wah. Vegas. gila ya, Mas. Ada kalau di Vegas nanti ada giant roulette gitu. Driver of the day-nya diputer di tengah-tengah. Anjir. Gede banget. Tampang gede berkelihatan. nggak Nih, kaget Record. kaget tuh gitu ya. Ya, jadi- Jackpot.
Ya, terus Miami Aduh. tuh juga lokasinya juga aneh karena di bawah jalan tol gitu. Jadi bawah intersection di jalan tol itu, jadi agak aneh dan orang-orang kayak mau ke sana tuh jauh banget katanya. Jadi banyak orang malas gitu, tiketnya udah mahal banget, terus jauh banget. Jadi ya, dan orang-orang bilang itu katanya tracknya tuh bisa digusur gitu, nggak permanen tracknya. Oh, nggak Itu bermain. baru tahu sih. Ya Itu di Apanya parkiran sih. demikian? Soalnya itu di parkirannya ini ya, Hard Rock Stadium kan. Iya. Of course Iya, itu. bisa digusur. Pantas aja itunya ya. Tapi feelingku ya guys ya. Setelah kan aku habis bikin ini nih apa yang track tour kan. Itu asik sih feelingku sih. Tracknya asik. Sumpah. Tracknya Tracknya asik. lebar banget. Iya, Tracknya feel-nya lebar lumayan banget. lah. Dan kalau kita ngelihat awal-awal musim kemarin itu ya, pokoknya kalau ada DRS lebih dari satu aja, wah pasti balapannya bakalan rame. Bahrain rame kan, Australia lumayan rame kan, DRS-nya 2 kan. Ya. Yang ya Arab nggak heran rame banget. Yes. Lihat aja ya, Kalau besok tiga. feelingku tambah rame. Ya. Wah ini. Dan orang-orang yang di Amerika itu bilangnya kayak ini track Miami itu gunanya apa gitu? Apa cuma buat Formula 1? Kayak track-track yang cuma buat Formula 1 contohnya misalnya Korea tuh udah mangkrak kan. Terus India Ya. gitu. India. Jadi itu yang dijadiin concern gitu. Kalau kota kan GT3 juga main. MotoGP juga main. Kalau kita lihat dari layoutnya si Miami International Autodrome ini sih susah sih. Apa sih namanya? Soalnya kan bener-bener ya, tadi kan udah bilang ya, di bener-bener di parkirannya Hard Rock Stadium gitu. Jadi kalau ada match NFL ya mau parkir di mana gitu kan. Mau parkir di tengah track susah itu. Dan juga maintenance tracknya of course bakalan tricky karena track-track kayak ya sih hitungannya kan road track circuit gitu kan. Kayaknya maintenance-nya bakalan susah sih. Jadi feelingku sih bakalan cuma buat event F1 aja ya. Feelingku ya. Tapi semoga aja enggak. Yes. Jadi ya kayaknya kalau ada GT3 di situ boleh sih sebetulnya. GT3 Ya bisa. boleh, terus motor possible nggak ya? Enggak terlalu bahaya Kejauhan sih ya? kayaknya. Enggak. Bahaya sih, Bahaya. bahaya sih Mike, bahaya. Gravel Bahaya. tidak ada. Itu Langsung dia. dinding. Gak ada gravelnya. Kalau Nggak ada saya gravel seneng aja lah. nggak ada gravel. Jadi seneng. Meninggoy. Kalau motor, motor. dia jatuh Tolong. nabrak masih ada badan yang kokpit. Kalau motor jatuh langsung badan kena tembok. Iya, itu langsung kena dinding duar. Iya, Berarti- keluar langsung. Masalah. Jadi inilah apa namanya suitnya motornya harus diperbagus lagi kan, udah ada airbag yang sekarang tambahin gravel di suitnya gitu kan. Jadi gitu jatuh Gak gravel gitu langsung konsepnya. keluar ada gravel gitu. Aduh. Iya. Jadi boleh gitu. Jadi ya benar. Oh berarti MotoGP itu harus track yang ada gravelnya gitu ya. At least Iya. lebarnya lega gitu, nggak deket tembok. Iya, Iya, landingnya. Lebar. Bisa ya, tapi Miami kan lebar. beberapa sektor ada yang ada yang Iya. temboknya deket banget. Temboknya lumayan horor, Mike. Jadi tidak recommended ya sebenarnya ya. Kalau buat motor. Charles Leclerc Kurang. juga agak kurang suka tuh. Temboknya lumayan sempit gitu ya. Itu menarik juga. Mungkin IndyCar kali ya. IndyCar Ini kan mungkin. IndyCar kan Ya, di Amerika kayak- kan. Iya. Iya, IndyCar masuk sih. IndyCar tuh Mobilnya kayaknya gak terlalu ini juga. gitu IndyCar kan. juga tracknya juga sempit-sempit kan harusnya. Jadi kalau menurut gua sayang banget soalnya kalau tracknya hanya dibuat F1 gitu. Jadi jangan sampai hanya mangkrak dibuat F1 aja gitu kan. Itu sih karena takutnya nanti malah nggak kerawat gitu. Walaupun kontraknya udah panjang ya kontraknya ya. Yes. Ya semoga lah. Jadi ya kita mungkin di Miami kita harapannya itu aja, nggak mangkrak dan bisa Betul. dipakai banyak balapan. Amin. Ya kayak doain ulang tahun ya. Kayak doain Soalnya kita masih belum tahu tracknya mau gimana guys. Jadi
so far doa dulu. Iya. Doanya Ya, stay doanya positif banget lagi. bermanfaat. Iya. Iya. Bermanfaat bagi nusa dan bangsa gitu. Amin. Oke. Amerika. Oke, pertanyaannya nih dari Regi ya, Regi, Dims, terus Novel, terus Yo. gua. Kira-kira tim mana yang akan diuntungkan di track layout seperti ini, guys? Red Bull, Red Red Bull. So far Red Bull, so far Red Bull. Kenapa Red Red Bull? Kenapa Why? tuh, Rek? Ya, kenapa? Red Bull sama Ferrari sih. Kalau buat race nanti, kalau gua ya. Karena Katanya Karena ada ya, upgrade engine ya. Ferrari ya Ya, sih gitu ya. Iya, Ferrari upgrade engine katanya. Upgrade engine katanya. iya. Tapi nggak major katanya, nggak major ya. Enggak, itu buat Itu dia. buat power doang. Iya, buat nakut-nakutin doang tau. Ini akal-akalan sih sebenarnya. Tapi cuman ya, Akal-akalan. Mungkin lihat Paling- performanya masih oke sih. kalau performa ya, mungkin paling jelek besok Ferrari itu kalau nggak terjadi apa-apa ya, itu P3 lah. 1-2 Red Bull. Paling jelek Ferrari Ya. besok P3. Nah, Kalau nggak possible. terjadi apa-apa ya, Binala dan segala macam. Jadi cukup menarik, interesting apa yang bisa dihasilkan oleh Khairul besok ya sama Bapak Carlos Sainz ya. Carlos. Udah nggak ada Nyusup gravel nih lagi buat tuh. Carlos nih, udah nggak bisa nyusup Nyusup lagi gitu. lagi. ngeles. Menarik sih untuk Carlos Horor Sainz dari tuh, dia Imola sebelumnya. kecantol Yang- mulu gitu kan. Asli, aduh, apes. Oke, berarti Desek-desek. menurut kalian Red Bull ya dan Ferrari lah karena mereka berdua. Mercedes kalian menurut kalian gimana di track kayak gini? Aduh. Mungkin Russell bisa carry sampai top 5 mungkin Russell bisa. Ya, kalau Russell ya so Backupnya di far situ. top 5 sih expected. Defaultnya Poin Russell lah, poin lah ya, five. poin lah ya. Poin Hamilton masih tuh lah. top 10 sih kalau menurutku. Poin lah ya. Top 10 top. Kalau di luar top 10 lagi aku udah nggak bisa ngebela Hamilton. Sumpah ya. Dari kemarin tuh kayak kepikiran ini Hamilton masa gini banget gitu ya. Jadi kayak mau ngerosting masih 50-50. Ini kalau besok di luar top 10 lagi udah Udah, roasting sampai Dari kelar. kemarin Hamilton. dari kemarin kita tolongin terus Habis. nih kan ya. Gini, Iya kita kayak tolongin terus. ini masih 7 World Champion kan. Mungkin masih kurang sama mobilnya. Udah besok kalau nggak top 10 aduh. Parah ya. Kelar sih. lu. Kalau besok Hamilton. Hamilton nggak lolos Q3 lagi, Q1 nggak sampai Q1 itu Iyalah, awas benar, aja benar. ya. Mm-mm. Awas aja dan Di roasting habis-habisan. masalahnya ini semua juga sama-sama baru, sama-sama ini track baru buat semua orang, semua driver juga, termasuk kita. Weh. Kita player gitu kan. Jadi menurut gua kita bisa melihat performa dari Bang Jago dan kawan-kawan nih kayak gimana performa mereka. Jadi benar-benar skill akan terlihat nih di sini nih. Selain memang mobil ya, tapi dibutuhkan skill yang lebih untuk bisa menguasai suatu track baru gitu. Kita kan nggak tahu breaking point yang bagus yang mana, terus racing line yang enak yang mana gitu kan. Benar. Jadi ya kita lihat aja. Alright, kita masuk ke prediksi deh. Ya. Finally Prediksi, ya. menghasilkan duit. Prediksi yang selalu Bahkan- ditunggu-tunggu ya. Bahkan berhadiah ya kan. Dari Regi dulu deh. Ini kita prediksi 1 2 3-nya aja. Mm-mm. Wah. Wow. Aduh, kira sama nih Rek. Susah, Ini kayak gitu semua sama deh. Kenapa susah sih? Orang gua 1, 2, 3 kan ya? 1 Leclerc udah gitu aja kalau gua. Itu mah yang Ya, mau itu antum. sih. Oke, Itu 1, sih. 2, 3. 1, 2, 3. Ini kayaknya beda tapi ya. Magnussen 3, 2-nya. What? Satunya Verstappen. 2 siapa? 2 tadi sama 2? 2-nya Leclerc, satunya si Verstappen. Wah. 3-nya Magnussen. Oke. Ini menarik sih. Ini home race-nya Haas ya. Haas juga on fire di musim Oh iya, lalu. Amerika Harusnya ya? sih, Kalau bener nih kalau bener semuanya ya Regi, gua episode berikutnya gua akan topless. Oke. Ayo tadai guys. Latifi, Tadai, Latifi guys. do your job. Latifi do your job, Latifi please ya. Tapi harus Tabrak siapa lah di depan harus lah. Verstappen, Bagus. Leclerc sama Bagus. Magnussen ya. Gak Oh. mungkin aja. Ini demi Magnussen podium, Latifi please do your job, Latifi please. Gua akan episode berikutnya gua akan gak pakai baju guys.
Udah lihat. Ayo guys, tandai guys. Oke. Ingat-ingat guys ya. Guys, ingat-ingat guys. Oke, Dims. Mic enggak. Lalu. Tidak realistis. Realistis. Loh, Anda sih. Oh enggak, ada masih realistis ya. Mic-nya mah ya. Oke, Anjir. gue mah yang ramal-ramal aja lah. Verstappen, Leclerc, Sainz atau Perez. Russell mungkin. Perez. Lando juga udah kencang loh McLaren loh. Gua Verstappen, Leclerc, Perez. Oh iya. Decent. Oh, Bottas keempat deh. Jangan nggak bisa keempat ya, itu 3 doang. Bisa. Tiga doang Bapak. Tolong. Alfa Oke, Romeo Pal. di top 5 ya. Nopal. Latifi. Sergio Perez. Anjir, Latifi gila. Sergio Perez 1. Verstappen 2. Leclerc 4. 10. Carlos Sainz 3. Anjir. Awas aja Anda ya. Size-nya 3. Lu hater Carlos ini. Sainz podium. Top 3. Carlos Sainz Enggak. podium. Gue kan suka Ferrari juga. Iya. Silverberg kepleset kayaknya ya dari Nopal Herman. Kalau gua pasti Iya. Leclerc, Sainz, Lando deh gua nggak mau Red Bull mendekati Ferrari ya. Jangan ya. Gua bukan hater Red Bull sekali lagi guys. Tapi jangan ya, berbahaya Red Bull ya. Tolong menjauh saja ya. Kasihlah Leclerc WDC tahun ini lah, tolong lah. Setelah Tapi itu kayaknya- tahun-tahun berikutnya gua nggak minta apa-apa lagi. Yang penting Sekali aja ya, udah- sekali. sekali udah seneng gue. Maksudnya kalau tahun berikutnya dapat ya seneng, tapi kalau enggak apa-apa Yeah. gitu. Yang penting udah sekali gitu. Ferrari ya kan. Oke, itu aja, dan mungkin untuk tebak-tebakannya kita akan melakukan satu yang berbeda ya. Biasanya kita tebak posisi 10 siapa, posisi 11 siapa. Kali ini Sekarang berapa? kita akan menebak siapakah 456. orang driver pertama yang akan mengalami DNF. Wah. Ah, Ini kalau jawab gak ada Ah. DNF dihitung nggak? Pak? Kalau misalnya besok nggak ada yang DNF, yang kehitung itu yang posisi paling terakhir, P20. iya, finish terakhir deh. P20. Oh. Latifi. Wah, Latifi. Kan Ini dua- hitungannya dua- DNF kan dua hitungannya enak. P20 lah ya. DNF kan hitungannya P20 lah. Oke. Dari Oh, iya gua benar. deh. Orang yang pertama yang DNF ya. Enggak. Jangan. Leclerc. Leclerc. Iya. Anjir, Verstappen siapa tahu, kan? video Kita langsung. tahu, belum Jangan ada klik. Verstappen gua. Gue gak rela. Gua Verstappen. Waduh. Jangan banget gua. Oke. Oke, nopal. First DNF ya. Kalau aku first DNF kayaknya Lewis Hamilton. Oh. Bono. Ini kita yang kepingin semuanya, jadi bukan yang logis gitu. Gak. Tapi kalau Red Kalau- Bull kalau logis yang- loh kan, masalah terus Ya, ya. kalau yang logis sih kalau kita lihat ya, hoki dari kemarin tuh kayaknya Pierre Gasly masih kurang hoki sih. Pierre Gasly kayaknya bakalan Oke, lu Pierre Gasly. ada something besok sama Pierre Gasly. Iya diambil. Oke, ya sama nggak apa-apa. Karena ini kita cuma tebak-tebakan biasa. Gitu. Sama gue kenapa Sonoda. No, Tadi Pierre Gasly Pak. Bukan Oh, Tsunoda. iya. ini. Kan tapi kata apa Tauri? Oke, Tsunoda deh. oke. Bapak Regi Arsanda. Gua Zhou aja deh ya. Oh. Zhou aja. Lagi bad luck mungkin ya di Miami, Zhou tapi ya. ya kita lihat ntar. Oke, kalau gitu gua agak optimistik ya, walaupun agak susah nggak mungkin, kayaknya Verstappen nggak mungkin DNF lagi sih. Tapi ya itu kan hanya harapan seorang tifosi guys ya. Gak heran. Yes, Oke, betul. jadi buat teman-teman semua silahkan kalian kasih tebakan kalian untuk 50.000 OVO, GoPay, Wow. Shopee, apapun itu Wah. ya. Iya. Siapa orang pertama yang akan DNF besok di Miami Grand Prix? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita akan undi di episode berikutnya ya. Oke, kayaknya segitu dulu untuk episode kali ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe ke channel JMX Phantom TV. Dan juga jangan lupa untuk mampir ke channel kita masing-masing. Ada di deskripsi linknya semua.
Dan juga jangan lupa dengerin kita di Spotify, of course akan tayang 1 Yoi. jam lebih dulu ketimbang yang di YouTube ya guys ya. Jadi ya itu aja kayaknya hari ini dari kita. See you on the next episode. Bye bye guys. Bye.